Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, yang akan menerangkan matematika peminatan untuk kalkulus dengan KD yang pertama di kelas 12 semester 1, yaitu limit trigonometri. Selamat mengikuti. Limit fungsi trigonometri. Untuk memahami konsep limit fungsi trigonometri, kita harus mempunyai sebuah fungsi trigonometri yang variabel bebasnya berubah mendekati suatu nilai tertentu. Jika nilai dari fungsi fx mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai X mendekati A, disebut L merupakan limit dari fungsi fx di mana X mendekati A. Dapat dituliskan sebagai berikut. Fx mendekati hasil nilai L di mana X mendekati A. Mengingat kembali materi perbandingan trigonometri. Pada segitiga siku-siku ABC dengan panjang AB sama dengan C, panjang BC sama dengan A, dan panjang AC sama dengan B. Dengan sudut titik A sama dengan θ. Sehingga berlaku sinus θ sama dengan A per B. Sisi depan dibagi sisi miring, A per B. Depan dibagi miring. Sehingga A sama dengan B dikalikan sin θ. Dengan kata lain, B pindah ruas. Menjadi B sin θ sama dengan A. Kita cari luas segitiga ABC. Luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Dengan alasnya sama dengan C. Dan tingginya sama dengan A. A-nya diketahui sama dengan B dikalikan sin θ. Maka menjadi luas segitiga ABC sama dengan setengah C dikalikan B dikalikan sin θ. Sudah pernah kita bahas di kelas 10. Kemudian, tangen θ sama dengan A per C. Tangen θ sama dengan A per C, sisi depan dibagi sisi dekat. Sehingga A sama dengan C tan θ. C-nya pindah ruas. Dan luas ABC dapat dicari setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah C dan tingginya adalah A, di mana A sama dengan C tan θ. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah C dikalikan C tan θ. Paham, sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kita perhatikan, koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kita buat titik B searah dengan sumbu X dengan jarak OB sama dengan R sama dengan 1. Kemudian titik B kita rotasikan ketemu titik P sehingga jarak OP sama dengan R sama dengan 1. Garis BOP membentuk sudut θ. Yang pertama, luas segitiga OBP dirumuskan oleh setengah alas kali tinggi. Dengan alasnya adalah OB dan tingginya adalah PR. Di mana PR sama dengan OP sin θ.
OP sama dengan 1, berarti PR sama dengan sin theta. Kita masukkan ke rumusnya, menjadi setengah dikalikan OB 1, OB-nya, dikalikan PR. PR-nya adalah sin theta. Sehingga luas segitiga OBP sama dengan setengah sin theta. Persamaan yang kedua, yaitu luas jaring OBP. Kita perhatikan di sini ada juring OBP. Luasnya ini OBP. Luasnya adalah theta dibagi 360 derajat dikalikan luas lingkaran. Sama dengan theta dibagi 360 derajat, luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Dengan pi radian sama dengan 180 derajat, dan R-nya sama dengan 1, jari-jarinya 1. Kemudian diperoleh luas juring OBP sama dengan setengah theta. Kemudian, dari titik B, kita tarik garis siku-siku atau garis singgung lingkaran, sehingga ketemu titik Q. Dan titik Q kita hubungkan dengan titik O, terbentuklah segitiga OBP. OBQ. Maka, kita akan mencari luas segitiga OBQ. Rumusnya setengah alas dikalikan tinggi. Dengan alasnya adalah OB dan tingginya adalah BQ. BQ sama dengan OB tan theta. OB-nya 1, maka BQ sama dengan tan theta. Kita masukkan ke rumusnya, sehingga menjadi setengah dikalikan tan theta adalah luas dari segitiga OBQ. Paham, anak sekalian? Kita lanjut. Kita lanjutkan. Ini adalah 3 gambar yang kita satukan, yaitu gambar segitiga OBP, kemudian juring OBP lewat yang lingkaran ini, kemudian segitiga OBQ. Dari slide pertama diperoleh bahwa luas segitiga OBP sama dengan setengah sin theta. Sedangkan luas yang kedua, yaitu juring OBP, sama dengan setengah theta. Luasan yang ketiga adalah segitiga OBQ sama dengan setengah tan theta. Kalau kita perbandingkan, luasnya yang paling kecil adalah segitiga OBP, disusul juring OBP. Kemudian yang paling luas adalah segitiga OBQ. Oke, kita perbandingkan. Sehingga diperoleh luasan pertama kurang dari luasan kedua, kurang dari luasan ketiga. Sehingga setengah sin theta kurang dari setengah theta kurang dari setengah tan theta. Kedua ruas kita kalikan 2, sehingga menjadi sin theta kurang dari theta kurang dari tan theta. Tan theta kita ubah menjadi sin theta per cos theta. Kemudian semua ruas kita bagi dengan sin theta, menjadi 1 kurang dari theta per sin theta kurang dari 1 per cos theta. Untuk theta mendekati 0, maka limit theta mendekati 0 dari cos theta sama dengan 1. Ini, untuk theta-nya mendekati 0, berarti cos 0 adalah 1, berarti 1 per 1. Berarti nilai ini adalah 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa limit theta mendekati 0 dari theta dibagi sin theta sama dengan 1. Karena ini terletak antara 1 dan 1. Atau kalau kita balik, limit theta mendekati 0 dari sin theta dibagi theta sama dengan 1.
Oke, paham anak-anak sekalian? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua. Limit X mendekati 0 dari tan X dibagi X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 1. Dari perbandingan luas yang kita peroleh di slide sebelumnya, maka setengah sin theta kurang dari setengah theta kurang dari setengah tan theta. Ketiga ruas kita kalikan 2, diperoleh sin theta kurang dari theta kurang dari tan theta. Jika semua ruas dibagi dengan tan theta, diperoleh sin theta dibagi tan theta kurang dari theta dibagi tan theta kurang dari 1. Tan theta dibagi tan theta sama dengan 1. Jika tan theta kita tuliskan dalam bentuk sin per cos, maka menjadi 1 dibagi sin theta per cos theta. Bentuk pembagian ini kita balik, diperoleh sin theta dikalikan cos theta dibagi sin theta kurang dari theta dibagi tan theta kurang dari 1. Kemudian sinusnya kita corek. Sinus theta kita corek. Diperoleh cos theta kurang dari theta per tan theta kurang dari 1. Untuk theta mendekati 0, maka limit theta mendekati 0 dari cos theta sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Dengan kata lain, theta dibagi tan theta terletak antara 1 dan 1. Nah, artinya apa? Sehingga limit theta mendekati 0 dari theta dibagi tan theta sama dengan 1. Atau kalau kita balik, limit theta mendekati 0 dari tan theta per theta sama dengan 1. Paham? Anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah hingga berwarna abu-abu. Sekalian Anda tekan tombol like, share. Bila mana Anda perlu, silahkan Anda berkomen dan tekan tombol loncengnya. Oke, saya tunggu. Terima kasih Anda sudah subscribe. Maka kita lanjutkan. Contoh pertama, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Kita jawab, limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Bentuk ini kita kalikan dengan bilangan 1, yaitu 3 per 3. Kemudian 3 ini sebagai pembilangnya, sebagai penyebutnya, kita geser posisinya. Sehingga menjadi koefisien dari X. Dan diperoleh limit X mendekati 0 dari sin 3X dibagi 3X dikalikan 3 per 1. Kita misalkan 3X sama dengan A. Diperoleh limit A mendekati 0 dari sin A dibagi A dikalikan 3. Nilai dari limit A mendekati 0 dari sin A per A adalah 1. Dikalikan 3, maka menjadi sama dengan 3. Kesimpulannya, limit X mendekati 0 dari sin 3X per X sama dengan 3. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 tan 5X dibagi sin 2X. Kita jawab, dari bentuk limit X mendekati 0 tan 5X dibagi sin 2X, kita kalikan dengan bilangan 1, yaitu 5X dikali 2X dibagi 5X kali 2X. Kemudian kita geser menjadi limit X mendekati 0 dari tan 5X dibagi 5X. Pindah. Kemudian 2X dibagi sin 2X. Sehingga sisanya adalah di sini masih ada 5X dibagi 2X. Kemudian kita cari limitnya. Limit X mendekati 0 dari tan 5X dibagi 5X dikalikan limit X mendekati 0 dari 2X dibagi sin 2X dikalikan 5X dibagi 2X. Jika kita misalkan 5X sama dengan A dan 2X sama dengan B, maka menjadi limit X mendekati 0 dari tan A dibagi A dikalikan limit B mendekati 0 dari B dibagi sin B dikalikan 5X dibagi 2X. Sehingga diberi hasil nilainya ini adalah 1 dan nilainya limit ini adalah 1. Kemudian 5X dibagi 2X sama dengan 5/2. Sehingga kesimpulannya adalah limit X mendekati 0 dari tan 5X dibagi sin 2X sama dengan 5/2. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 3X ditambah sin 4X dibagi 5X dikurangi tan 2X. Kita jawab, bagilah semua suku pada pembilang dan penyebut dengan variabel X agar rumus limit fungsi trigonometri dapat diterapkan. Dari bentuk ini, sukunya masing-masing kita bagi dengan X. 3X dibagi X, 3. Kemudian, sin 4X dibagi X. Kemudian, 5 dikurangi tan 2X dibagi X. Kita perhatikan, di sini ada angka 4, sedangkan yang bawah tidak ada. Di sini ada angka 2, sedangkan di bawah tidak ada. Maka, masing-masing kita kalikan dengan bilangan 1. Yaitu yang pertama adalah 4/4. Sehingga koefisiennya sama. Demikiannya untuk tan 2X. Ini koefisiennya adalah sama, yaitu 2. Kita cari limitnya menjadi 3 ditambah limit X mendekati 0 dari 4 sin 4X dibagi 4X. Dibagi 5 dikurangi limit X mendekati 0 dari 2 tan 2X dibagi 2X. Berikutnya, angka 4 ini dan angka 2 kita keluarkan. Sehingga diperoleh 3 ditambah 4 kali limit X mendekati 0 dari sin 4X dibagi 4X. Dibagi 5 dikurangi 2 dikalikan limit X mendekati 0 dari tan 2X per 2X. Karena apa? Koefisiennya keluar. Diperoleh nilai ini sama dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nilai ini juga sama dengan 1. Dikalikan 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 3 dikalikan 4 dibagi 5 dikurangi 2. Menjadi 7/3. Kesimpulannya, limit X mendekati 0 dari 3X ditambah sin 4X dibagi 5X dikurangi tan 2X sama dengan 7/3. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Tentukan
nilai dari limit X mendekati setengah Pi dari cos X dibagi X dikurangi setengah Pi. Kita jawab. Berdasarkan rumus trigonometri, diketahui bahwa cos X sama dengan sin setengah Pi min X. Maka bentuk semula menjadi cosnya ini kita ganti dengan sin setengah Pi min X. Nih, kita ganti. Dibagi X min setengah Pi. Kita perhatikan, di sini adalah setengah Pi min X, sedangkan yang di bawah adalah X min setengah Pi. Bentuk ini dan ini harus sama. Maka yang bawah ini kita kalikan dengan negatif. Menjadi limit X mendekati setengah Pi dari sin setengah Pi min X dibagi negatif dari sin setengah Pi dikurangi X. Ini kita kalikan jadi negatif setengah. Ini kita kalikan jadi positif. Paham ya? Kemudian negatifnya kita keluarkan. Menjadi negatif limit X mendekati setengah Pi dari sin setengah Pi min X dibagi setengah Pi min X. Bentuk ini harus sama. Maka diperoleh nilai ini karena ini sudah sama dengan 1. Menjadi negatif 1. Kesimpulannya, limit X mendekati setengah Pi dari cos X dibagi X min setengah Pi sama dengan negatif 1. Oke, paham ya? Contoh yang kelima. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1/4 Pi dari 1 min sin 2X dibagi cos kuadrat 2X. Kita perhatikan bentuk ini. Kira-kira mana yang bisa diubah? Ya, bentuk penyebutnya. Yaitu cos kuadrat 2X menjadi 1 dikurangi sin kuadrat 2X. Kenapa? Karena cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Oke. Berdasarkan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B ditambah A plus B. Maka bentuk ini A kuadrat atau 1 kuadrat juga boleh. Ini B kuadrat. Maka berubah menjadi A min B berarti 1 dikurangi sin 2X. A plus B 1 ditambah sin 2X. Paham ya? Kita lanjut. Karena ini sama, maka kita coret. Sehingga masih limit X mendekati 1/4 Pi dari 1/1 plus sin 2X. Kemudian nilainya adalah langsung kita masukkan untuk Pi 1/4 Pi. Kita masukkan di sana, X-nya adalah 1/4 Pi. Menjadi 1 dibagi 1 ditambah sin 2 dikalikan 1/4 Pi. Maka sama dengan 1 dibagi 1 plus sin setengah Pi. 1/4 kalikan 2 sama dengan setengah Pi. Diperoleh 1 dibagi 1 plus 1. Kenapa? Sin setengah Pi sama dengan 1. Menjadi setengah. Kesimpulannya, limit X mendekati Pi per 4 dari 1 dikurangi sin 2X dibagi cos kuadrat 2X sama dengan setengah. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah kalian mempelajari materi-materi di atas dan memahaminya, kalian saya kasih tugas, yaitu 1. Tentukan nilai dari A. Limit X mendekati 0 dari 3X dibagi sin 2X. B. Limit X mendekati 0 dari 3 sin 5X dibagi tan 1/6X. C. Limit X mendekati 0 dari 2X dikurangi sin 4X dibagi 3 ditambah sin 2X. D. Limit X mendekati 1/4 Pi
dari cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dibagi cos X min sin X. E. Limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X dibagi 2X tan X. F. Limit X mendekati 0 dari 3 sin X cos X dibagi 4X. G. Limit X mendekati 0 dari sin 2X dikalikan sin 3X dibagi tan 3X kalikan tan 2X. Limit X mendekati 0 dari 3 kosekan 2X dibagi kotangen 4 kotangen 3X. Tugas Anda kerjakan di buku tulis. Kemudian Anda potret, dikirim ke Google Classroom kelas Anda dengan kode yang telah saya bagikan lewat grup WA kalian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga ilmu Anda barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.